Halo, assalamualaikum, apa kabar? Sedulur semua, gimana kabarmu lur? Leo, Juli 2026. Boleh diabsen dulu dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, Juli. Oke, ya ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus disampaikan. Kayak biasa, belak-belakan apa adanya ya. Dan modenya mode ngobrol nih gitu, biar nyaman, yes, sewantai. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kamu siapkan cemilan kamu, tempat duduk yang nyaman ya, gitu. Sambil santai, sambil rebahan ya, dengerin, catat gitu. Leo, kangen aku sama Leo nih. Untuk yang baru hadir, kalau nonton di sini jangan baperan ya. Hostnya belak-belakan loh. Ya. Kalau jelek ya tak katakan jelek, kalau baik ya baik gitu. Lo mau denger silahkan, nggak ya silahkan, los itu, ya nggak? Leo. Aku suka sama Leo tuh orangnya loyal. Ya kalau kalau lagi megang duit ya gitu. Nggak pelit. Leo tuh nggak pelit. Kalau kita baik sama Leo, Leo 2 kali lipat lebih baik dari untuk kita. Itu enaknya sama Leo tuh. Asli nggak pelit. Mau itu duit, mau itu ilmu, pengetahuan, asli nggak pelit. Gitu. Tapi tidak semua Leo, tapi sebagian besar Leo gitu. Ya tergantung bagaimana kita bersikap aja sebenarnya. Oke, untuk awal bulan Juli ada suatu kejutan di sini. Ada sesuatu yang kamu harus siapkan mental kamu sih. Satu mental, kedua batin, yang ketiga adalah kesabaran yang double, double, dan double. Kenapa? Karena di minggu pertama, ya tanggal 1 sampai 10 lah ya, atau awal bulan nih gitu. Selama 10 hari pertama di Juli, ya secara perlahan kamu akan diperlihatkan ya sifat-sifat orang-orang yang terkoneksi sama kamu. Ini tentang sifat yang buruk. Kalau sifat baik ya semua orang pasti nggak akan komplain lah tentang hal baik. Semua orang pasti mau tentang hal baik kan gitu ya. Hal yang tidak baik ini loh yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan heran jika kamu di awal Juli itu ngerasa atau ngelihat ya seseorang, oh ternyata kayak gini tuh ini orang gitu. Oh begini tuh kamu, kok ya gini tuh gitu, nah gitu loh ya. Karena hmm, ya ini sih makanya tadi siapkan mental dan batin. Kenapa? Karena ini akan mengundang rasa kecewa kayak gitu. Makanya kita dalam hidup ini diajarkan jangan terlalu mencintai makhluk hidup, maka akan menciptakan namanya kekecewaan. Kalau kita cintanya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak akan mungkin ada namanya kecewa. Ya, penuh kebahagiaan, keberuntungan udah pasti. Tapi sulit. Ya wis, namanya juga hidup ya. Jadi itu ya clue yang pertama. Ya kalau kamu nanti ngerti, tahu, oh ternyata dia begini, ternyata gitu. Ya sudahlah, cukup tahu saja. Kalau perasaan kecewa itu sudah pasti ada, tapi jangan sampai engkau besar-besarkan. Karena yang sangat negatif dari sebagian orang-orang Leo adalah drama. Ya kita semua tahu lah Leo tuh sukanya drama. Hal kecil didramain, kesandung dikit drama. Ya tapi tidak semua Leo sih. Tapi banyak kayak gitu. Ya ngeselin coba. Ya mungkin Leo sendiri ketemu Leo yang kayak gitu, ilfil juga gitu loh. Males. Deket aja males gitu loh. Ya enggak? Gitu. Ya udah, lanjut ya.
tentang kedewasaan. Ini juga sangat penting karena udah tak kasih clue juga ya di readingan untuk Juli kemarin yang 2 video itu kan udah tak kasih clue ya tentang kedewasaan. Nah, di sini juga masuk ke energi Leo juga ternyata. Kedewasaan ini vice versa, bisa kamu bisa seseorang yang terkoneksi sama kamu, tapi di sini lebih ke Leo sebenarnya tentang kedewasaannya. Memang harus super super duper dewasa ya gitu. Karena ya akan banyak hal situasi ya. Ini tentang koneksi dengan seseorang, bisa pasangan, bisa siapapun lah, yang jelas orang-orang yang terkoneksi sama kamu. Kayak gitu. Ya, apakah mereka akan mengakui kesalahannya? Apakah mereka akan malu ketika topeng-topeng mereka terbuka oleh Leo itu sendiri? Ya, kayaknya sulit deh. Namanya juga manusia ya lor ya. Mereka berusaha untuk bener. Mana ada manusia yang mau kelihatan salah? Gak ada. Mustahil itu. 1001 lah kalau pun ada. Juarang. Ya lor ya. Lanjut lagi deh. Kebohongan juga. Kebohongan, kepalsuan, ini akan keendus, akan terbuka. Apalagi kalau Leo di bulan ini lebih rajin lagi meditasi, sembahyang, ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing, ini akan semakin powerful gitu loh. Karena sebenarnya Leo tuh punya intuisi yang kuat, tapi intuisi atau firasat itu, feeling itu ya sering sekali tidak terlihat, sering sekali tidak terasa. Ya, karena apa? Karena ego. Ya karena sifat-sifat buruk tadi lah akhirnya ketutup nih gitu. Karena intuisi itu ya, bagaimana agar intuisi itu bisa kuat, bisa tajam ya kan? Ini butuh kebersihan gitu loh. Kalau kita hidup ini penuh dengan sifat-sifat buruk, ya jangan harap kalau intuisi itu akan kuat, gak mungkin gitu loh. Intuisi itu akan kuat ketika kita bisa berusaha untuk selalu berpositif thinking, berbuat baik ya ke sesama makhluk atau ke diri kita sendiri. Lawang sama diri sendiri aja menyakiti, gimana? Ayo, menyakiti gimana maksudnya mas gitu. Ya coba direnung, salahnya jasadmu tuh apa? Salahnya fisikmu apa? Ya, gara-gara perasaan, gara-gara gara-gara lawan jenis misalkan. Kamu menyiksa tubuhmu, nggak mau kasih makan. Ya karena galau, karena sedih, fisikmu nggak mau kasih makan. Ayo, sampai alasannya aku lupa makan, nggak selera makan, itu kan sama dengan nyiksa fisik. Sedangkan fisikmu butuh namanya makanan agar terus bisa bergerak dan sehat. Kan gitu tuh. Diolah lagi nantinya ya. Sorry ya kalau agak berisik ya. Soalnya nih aku buat readingnya pagi. Manusia udah pada aktivitas. Kalau biasanya kan malam ya jam 12 ke atas gitu. Cuman beberapa minggu nih lagi malas melek gitu. Ngantuk tidur, bawa enjoy. Lanjut lagi lor ya. Untuk Leo masalah keuangan juga ini harus diperhatikan ya. Tapi ya gimana ya, karena musuhnya tuh dirimu sendiri ya Leo ya, jujur sih. Musuhmu dirimu sendiri, blundermu, problemmu, susahmu itu karena dirimu sendiri. Ya, inilah pentingnya kedewasaan tadi. Kalau orang yang belum dewasa pasti nggak paham dengan apa yang gue bahas di sini. Gitu. Oke. Satu. Di sini juga ada tentang seseorang. Yang jelas ini orang dekat ya. Ini nggak jauh lah, apa ya orang dekat. Bisa pasangan, bisa saudara, atau mungkin orang tua yang masih punya orang tua. Tapi ingat ya, sesuaikan situasi masing-masing loh ya. Ini hanya sebatas gambaran doang. Agar kamu ngerti, oh suasana di bulan Juli itu seperti ini nih. Jadi kamu harus bersikap seperti apa tuh nanti kamu tahu. Nah itu loh yang disebut gambaran tuh kayak gitu. Nah di sini ada tentang sifat yang bisa dikatakan ini sifat yang nggak sembuh gitu ya, artinya ini terulang kembali kebiasaan buruk. Ini vice versa, bisa Leo, bisa seseorang yang dekat sama Leo itu sendiri, mungkin pasangan dan sebagainya ya.
Untuk beberapa waktu sebelumnya, oke lah, mungkin ini terlihat dia sembuh, nggak ngulang lagi lah, nggak begini. Tapi ini kumat, jujur, kumat, dan kumat. Ya, pada akhirnya ada di sini yang akan ngerasa tertekan, ngerasa capek, jujur pengen pergi sepergi-perginya, pengen jauh, pengen bebas, pengen terbang bagaikan burung. Karena apa, udah nggak kuat sebenarnya. Gitu. Jadi tolong ya di sini siapapun lah yang nyasar nih ke channel ini, hati-hatilah dengan sifat diri sendiri. Ya, sebenarnya manusia itu baik lah. Tapi terkadang dari sifat itu sendiri yang penuh dengan bisa. Karena gini ya Lur ya. Ya semoga Leo yang ketemu video ini tuh adalah Leo yang baik, ya, yang selalu baik dan tidak ego. Ya ego tapi nggak parah, itu aja sih. Ya, dan Leo yang dewasa gitu. Kalau bisa tebarlah kebanyak kebaikan. Kebaikan itu bisa berbentuk apapun, ya. Cobalah nantinya. Kenapa? Karena di bulan ini sebenarnya susah dan tidaknya, baik dan tidaknya perjalananmu kunci di tanganmu, Leo. Karena keluhnya memang seperti itu. Oke. Okay? Karena kamu akan menghadapi dua sisi yang sangat berat. Satu, hawa nafsumu, ya. Yang kedua, sifat dari orang terdekatmu yang terulang kembali. Gitu. Contohnya misalkan dia itu suka ngungkit-ngungkit masa lalu, yang kemarin-kemarin mungkin damai, ya kan, ini kumat lagi nih, ngeselin, ya enggak sih, misalkan lagi dia suka marah-marah nggak jelas, suka nuduh-nuduh gitu misalkan, yang sebelumnya nggak terlalu, nah sekarang ini kumat lagi nih bulan ini gitu loh. Jadi Leo itu akan berhadapan dengan situasi kurang lebih seperti itu. Ya, jika kamu menemukan situasi yang kubahas ini, ya kamu sudah ada bekal sebelumnya gitu loh. Ya, karena video ini kan kita tayangkan di Juni, akhir bulan Juni. Jadi untuk apa yang akan situasi-situasi di Juli itu sudah kelihatan. Setidaknya lu punya sesuatu lah gitu loh, ya. Nah, inilah pentingnya. Makanya Leo semua harus hati-hati, jangan bawa sepelekan, ya. Ya terserahmu gitu kan. Nggak ada yang menyuruhmu percaya, nggak ada yang menyuruhmu meyakini, nggak ada gitu kan. Makanya pakai kedewasaan gitu loh. Ya, percaya dan yakin itu sama dirimu sendiri, jangan sama omonganku. Ya itu salah namanya gitu ya. Ya ini teguran aja untuk orang-orang yang gagal paham tuh. Ya, lanjut ya Lor ya. Oke. Kemudian di sini untuk keuangan itu cenderung boros sebenarnya. Ya, borosnya itu biasanya nih kalau Leo sudah kena perasaannya. Ya ini nggak jauh-jauh juga dari orang terdekat juga gitu. Ya mungkin akan ada orang yang ngeluh sama kamu. Ya Leo itu paling nggak bisa kalau ada yang ngeluh lah sebenarnya. Ya itulah kadang gimana ya, Leo itu baik sih, loyal, tapi ya nggak tegaan wonge. Orangnya tuh memang gitu, kebanyakan loh ya. Gitu, kebanyakan seperti itu. Tapi terkadang terbanding terbalik dengan orang di rumahnya gitu. Ada nih beberapa Leo itu kalau di luar rumah itu baik sama temen, sama sahabat, sama circle-nya, nggak enakan juga dia. Tapi kalau dengan pasangannya ada tuh yang jahat, ya ada, cuman sebagian kecil aja. Kayak gitu. Ya dan untuk orang yang seperti itu tadi, ya lu harus sadar gitu loh, bahwa yang terindah yang ada di dalam rumah kamu, yang menemani hari-harimu itu loh. Yang di luar sana hanyalah sebatas bayangan. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk masalah keuangan ini bener-bener ya kalau bisa Leo teliti dan kelola dengan maksimal masalah keuangan. Jangan terlalu pakai perasaan gitu. Pernah nggak dengar kata-kata duit ya duit, keluarga ya keluarga, teman ya teman? Pernah nggak? Oke, pernah kan? Ya pernah. Ya itu ada benernya. Tapi ya tergantung ke situasi dan sudut pandang masing-masing ya.
Kalau bicara tentang keuangan, ada orang yang minjem, apakah kita harus bantu dan tidak? Ya tergantung situasi juga. Kalau memang kamu punya uang lebih ya silahkan bantu. Tapi dengan semampumu, jangan memaksakan diri. Yang bodoh adalah ya mengorbankan diri sendiri untuk seseorang. Ya kalau itu anakmu nggak apa-apa lah. Lah ini loh, ibaratnya bukan anak, bukan saudara. Ini hanya sebatas pacar. Ini yang kacau nih. Leo kalau udah dengan pasangannya atau pacar lah, pasangan tuh lebih ke pacar aja dulu ya. Gitu. Ini kacau nih. Ya, jangan sampai pola-pola itu terulang kembali. Gitu loh, Lur. Paham lah ya. Hmm. Selanjutnya adalah uh, ya sih kalau bicara tentang keuangan memang ini merata ya, merata memang lagi chaos semua sih. Ya. Jadi makanya tadi harus survive ya dan teliti ya mulai menata kembali keuangan kamu. Dan juga Leo, ini kamu harus berperang dengan dirimu sendiri yaitu perasaan kamu ya. Kamu harus melawan dirimu sendiri, melawan rasa takutmu, gengsimu, kayak gitu. Ini penting. Kenapa? Karena di bulan ini kalau kita nggak sat-set, kita nggak berani ya atau masih meladenin gengsi-gengsi, asli nggak makan gitu ya. Ini tamparan keras lo ini. Karena semuanya kita harus berpacu dengan waktu, berpacu dengan keadaan, ingat kebutuhan, ingat kondisi. Nggak ada yang mau ngasih kamu duit, Lur. Siapa yang mau ngasih kita duit kalau kita nggak bekerja? Ya kan? Jadi jangan ngeluh. Ngeluh itu manusiawi, tapi jangan setiap harilah ngeluh gitu ya. Capek, iya semua orang capek, Lur. Nggak ada yang nggak capek, tidur aja capek. Oke? Di sini tantangannya tentang perasaan, tentang asumsi. Ingat ya, tidak semua orang-orang di tempat kerjamu tuh senegatif yang kau pikirkan. Bisa jadi itu hanya sebatas asumsi, sebatas pikiranmu, atau hanya karena kamu lelah saja, capek, karena hidup dan sebagainya, sehingga nggak stabil lah pikiranmu. Akhirnya kamu sendiri kan yang nggak nyaman. Nah, ketika kamu udah ngerasa nggak nyaman di tempat kerja, ujung-ujungnya apa? Pengen pergi, pengen pindah. Iya, kalau nanti pindah kerja kamu dapat yang lebih baik. Kalau enggak, gimana? Nyesel lagi, ruwet lagi, error lagi. Embuh lah. Ya, jadi eh hati-hatilah saranku untuk masalah kerjaan karir pun memang akan banyak perubahan di sini. Ya, bukan banyak, tapi ada perubahan ya. Bisa tentang perubahan suasana hati kamu, perubahan sikap orang-orang di dalam tempat kerjanya, kayak gitu. Yang toxic udah kamu tahu siapa yang toxic tahu gitu, tapi bukan berarti kamu harus takut dengan mereka, enggak gitu ya, kayak gitu. Dan juga memang ada ini bisa tentang aturan, bisa juga tentang suatu rekayasa mungkin yang sengaja dibuat oleh atasan kamu untuk kepentingan dia sendiri nih, bisa jadi gitu loh ya. Yang jelas ada sesuatu yang berubah, ada adaptasi di sini, perlu adaptasi kembali di tempat kerjamu yang sekarang ya. Dan juga Leo tolong jangan mudah terlena ya, jangan mudah terlena kayak gitu. Ya Leo, bulan ini kalau untuk masalah karir ya kamu berusaha untuk humble ya, saranku berusaha untuk humble dan jangan terlalu mengikuti arus ya. Kalau ada circle atau teman kerja yang mungkin arahnya negatif ya jangan terlalu diikuti ya, gitu aja. Dan masalah karir ini harus fokus ke dalam dan perhitungan dan fokus tentang tindakan keputusan kayak gitu sih Lur. Oke, bentar ya. Nah kan sebenarnya tuh enak loh, jujur ya Leo tuh kalau kalau kalian bisa memahami dirimu sendiri sebenarnya enak loh perjalananmu ini. Karena kuncinya dalam diri Leo, dalam kehidupan Leo cuma satu, keseimbangan atau kestabilan. Imbang, artinya imbang itu yang namanya kita hidup kan pasti punya sifat baik, punya sifat buruk. Ini harus imbang, jangan jomplang gitu loh. Misalkan banyak buruknya ya, yang baiknya nih jadi ringan, itu kan jomplang namanya. Itu yang membuat
kehidupan kamu jadi ruwet, blunder, pikiran pun juga sama. Ya, pikiran rame ya, semua orang juga punya pikiran yang kayak gitu. Tapi tugas kamu seimbang. Oke? Kalau kamu bisa menyeimbangkan dirimu, ya tidak terfokus dengan satu titik, misalkan nih dengan pasangan atau pacar. Kadang kan Leo gitu, kok udah fokus dengan pasangan atau pacar, udah mau karir, mulai kehidupan personalnya dia sendiri bisa berantakan. Cuman kalau Leo itu bisa seimbang, pacar ya pacar, kerja ya kerja, untuk diri sendiri ya untuk diri sendiri. Ini harus balance. Kan kita hidup itu ada jam-jamnya toh. Kamu manfaatkan waktu dari kamu bangun sampai tertidur, itu manfaatkan, dibagilah waktu itu. Jangan buat campur aduk. Kalau kamu bisa menerapkan pola-pola sederhana seperti itu dalam hidupmu, ya kamu akan merasakan banyak keindahan, Leo. Tenang, rezeki pun sebenarnya enak. Tapi tergantung dirimu nih, terkhusus Leo, terkhusus untuk Leo tuh kunci dalam diri Leo. Kalau kamu ingin rezekinya baik, enak, bagus rezekinya, ya itu masalah sifat tadi yang penting. Pokoknya hal-hal buruk dalam diri kamu maintenance semua itu di situ. Kayak gitu, ya. Dan ya masalahnya itu nggak jauh-jauh dari pikiran dan perasaan, ini harus stabil nih. Dua-dua ini harus stabil nih. Kalau perasaan butek ya, gelap, atau pikiran entah kemana-mana, walah udah positif. Rezekinya pasti angel. Ngono loh. Karena itu tadi, Leo tuh kuncinya cuma satu, capailah namanya kestabilan. Kalau udah imbang, wah rezekinya enak, ya kerasa lancar gitu. Oke. Mengenai ya gimana ya Leo tuh bisa stabil mas, sedangkan orang-orang begini loh, orang-orang begitu loh, mereka tuh begini, mereka begitu. Nah, sebenarnya kan balik ke dirimu lagi sih, bagaimana caramu bersikap gitu. Misalkan contohnya ya, contoh aja ya, misalkan ya ada orang yang mengatakan, kamu tuh bodoh ya. Kalau kamu cuek dan kamu nggak merasa, ya orang yang mengatakan ini mereka akan merasa bersalah sendiri. Cuman kalau kita ngerasa bahwa, atau kita esmoni lah bahasanya ya, emosi gitu kan, atau kita serang balik lah orang yang mengatakan kayak gitu, ya berarti kan benar gitu ya. Berarti kamu menerima rasa sakit itu, kamu menerima rasa sakit itu atas kata-kata seseorang ini ya. Tapi ketika kamu menolak, kamu benar-benar cuek dan gak peduli, ya kamu aman gitu loh Lur. Jadi kan semua itu secara logika, kita kembali ke dalam diri bagaimana cara kita bersikap, bener gak sih? Iya kan? Kalau semua situasi langsung kita telan mentah-mentah ya, tanpa kita filter, ya kita sendiri yang chaos nantinya. Oke. Untuk Leo yang single-single, bulan ini simple sebenarnya. Leo nggak mau main-main aja, itu aja. Leo nggak mau main-main. Leo lebih fokus ke tentang serius nih ya, untuk yang belum nikah ya. Entah itu kamu punya pasangan atau nggak punya pasangan, ya kalau kamu misalkan bulan ini deket sama seseorang, ini memang nggak mau main-main gitu. Kalau ada orang yang datang main-main sama Leo, bye. Ya, simple gitu. Karena sebenarnya capek gitu, sebenarnya capek di sini. Bener-bener capek sih. Capek-capeknya. Jadi kalau hubungan menjalin hubungan hanya kayak gitu-gitu doang, hanya untuk fun, untuk happy, untuk senang-senang, ini bukan Leo yang sekarang. Kalau dulu-dulu ya, kemarin-kemarin iya, mungkin Leo masih oke lah. Cuma untuk sekarang tidak, bro. Dalam hubungan, untuk yang sudah punya hubungan, yang belum nikah pun juga sama. Ini mau dibawa kemana hubungan ini, gitu. Ya, sadar dong. Oke? Mau bawa kemana? Mau cinta-cintaan yang gak ada pastinya. Ini orang bisa pergi, capek nungguin. Jangan salahkan dia kalau dia pergi. Ya, kasih dong kepastian, kasih kejelasan, kasih simbol lah. Misalkan kamu sayang dan cinta sama dia, ya udah lamaran, tunangan, itu kan suatu simbol. Simbol yang jauh lebih kuat dari kata-kata, yuk kita pacaran. Ayo, bener kan? Gitu loh, berusahalah untuk
yang punya pasangan ini gitu. Tapi terserahmu sih ya. Dan kembali kepada Leo itu sendiri sih gitu. Cuma kalau dari energi Leo memang kayak gitu sih, aku ngerasa kayak udah nggak butuh basa-basi gitu, nggak butuh basa-basi, nggak butuh omongan gitu. Ya untuk orang yang mau deketin sama, misalkan nih ada orang yang mau deket sama Leo di bulan ini, lu jangan jangan pakai kata-kata promosi lagi lah ya. Ayo, aku akan menikahi kamu, aku akan serius sama kamu, akan begini. Nggak butuh itu semua. Faktanya yang ditunggu, itu aja. Ya, oke, clear ya, jelas ya. Dan untuk kamu yang masih single, yang ya single-single ini, kamu bawa santai aja sih saranku. Bawa santai karena banyak hal yang perlu diperbaiki sebenarnya. Entah itu karir ya, satu karir, yang kedua dirimu sendiri aja masih berantakan dengan sifat sikapmu yang kayak gitu, ya. Dan bersabarlah untuk kamu yang mungkin sering mengalami kegagalan dalam percintaan, bersabarlah. Karena kamu juga harus sadar, kamu juga harus tahu tidak semua orang mampu mendampingi dirimu, apalagi dengan drama-dramamu. Nggak semua orang mampu. Makanya prosesmu mencari pasangan itu butuh waktu. Daging semua ini tak kupas sama Leo ya. Gitu, dan juga jangan berkecil hati ya. Bulan ini kuncinya enjoy, los gitu loh lur, bawa santai. Lu mau kemana sekarang? Mau jalan-jalan, mau beli makanan, beli. Ya, lu mau happy dengan dirimu sendiri, ikuti. Mau ngikutin hobi, ikuti. Tapi sesuaikan budget, itu aja. Orang naik budgetnya ya piye kan gitu. Kalau nggak ada, kalau uangnya nggak cukup gimana mas? Ya pinter-pinter kamu lah mencari hiburan untuk dirimu sendiri, tapi yang positif. Kenapa? Karena Leo itu bulan ini rawan banget kepleset. Ini wis saksikan sendiri bila perlu. Aku bukan nakut-nakutin ya. Lebih baik aku tak belak-belakan kayak gini biar lu ngerti gitu loh. Kepleset dalam hal apa? Mudah terbawa arus itu. Hati-hati. Ya, lu tahu sendiri dah Leo tuh kalau udah ketemu circle atau orang yang asik dan seru, udah lupa daratan tuh biasanya. Udah kayak gimana ya? Ibaratnya tuh ilustrasinya seperti apa ya? Seperti sesuatu yang tinggal tak ikat, tak tarik aja nih gitu. Ayo ke sini Leo. Ayo ke sana Leo gitu. Gitu. Bisa kayak apa ya? Kosong gitu loh. Sorry ya kalau agak jelimet penjelasannya ya. Gitu. Jadi kontrollah dirimu, jaga dirimu. Jangan sampai terhanyut. Apalagi dengan para biawak-biawak ya kan. Yang buaya tidak berekor itu gitu. Aduh gimana ya. Buaya nggak ada ekornya. Cicak dong namanya. Pokoknya hati-hati dengan buaya cap cicak lah ya gitu. Hati-hati banget itu loh. Oke, jadi itu ya peperangan bulan ini untuk Leo itu kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Ya, jadi ingat kunci dalam dirimu. Dan jangan lupa Leo, pondasi kamu adalah spiritual ya. Spiritual kamu harus kuat ya. Ingat spiritual kamu harus kuat nih. Ini adalah kunci dari segala kunci. Oke. Dan terakhir, yang penting adalah di menit-menit terakhir ini satu penting nih. Leo, jaga overthinkingmu ya. Cemburu boleh. Overthinking itu boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, kamu sendiri nanti yang error. Orang yang terkoneksi sama kamu kesel, ilfil. Gitu, ya. Ingat, kamu butuh realita. Bukan hanya sebatas pikiran kosong. Jangan bertindak, jangan gegabah jika engkau tak punya bukti. Gitu aja. Ya, paham lah ya. Wah, oke deh. Ini yang bisa aku ulas untuk Leo. Semoga ada manfaatnya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa the next time. Semoga yang hadir dalam keadaan sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Bye-bye semua.